Kalau kita tanam tanaman cabai ini, kita tanam 1000 pohon dan varietas bibit yang berkualitas, itu kadang sampai tembus 1 ton. Karena menurut pengalaman saya, benih itu menyumbang 50% dari keberhasilan kita dalam berbudidaya. Pastinya saya sudah pernah gagal 11 kali ya, modal dari mana coba? Waktu itu saya sempat terpuruk juga, cuma entah kenapa ada sedikit jalan. Nama saya Joy, saya bertempat tinggal di Desa Kubung, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, dan saya sudah berusia 23 tahun. Profesi saya saat ini yang saya tekuni adalah di bidang pertanian, khususnya menanam tanaman cabai. Awal mula saya menjalani profesi ini pada tahun 2020 hingga sekarang 2023, jadi kurang lebih 3 tahunan. Kehidupan saya sebelum saya menjadi petani, ya namanya kita anak muda kan, jadi ya kadang saya ikut balap motor, nakal ya seperti nakal-nakal pada umumnya lah. Tapi karena saya berpikir hal seperti itu tidak ada untungnya sama sekali. Menurut saya pekerjaan bertani ini banyak sekali yang saya dapatkan dari petani ya. Salah satunya adalah rasa sabar. Karena tentunya kita harus menunggu. Ketika kita menanam, tidak mungkin kan kita nanam hari ini besok langsung berbuah. Nah, jadi dengan bertani ini banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan. Nah, untuk saat ini saya menanam cabai rawit jenis Arinta. Nah, untuk cabai ini saya soalnya lebih suka itu uji coba. Jadi mungkin sudah ratusan jenis yang saya coba budidayakan. Nah, memang siapa sih yang nggak mau untung kan? Kita mencari keuntungan dari situ. Jangan kita kata orang cabai ini yang harus kita tanam. Itu jangan, kita harus coba dulu. Tidak apa kita rugi waktu, intinya sabar tadi. Kalau kita tanam tanaman cabai ini, kita tanam 1000 pohon dan varietas bibit yang berkualitas, itu kadang sampai tembus 1 ton. Karena menurut pengalaman saya, benih itu menyumbang 50% dari keberhasilan kita dalam berbudidaya. Jadi kalau kita tanam 2000 bahkan sampai 10.000, rata-rata saya dapat harga di 50.000 per kilogramnya. Jadi 1 ton kita bisa kalikan, yaitu 50 juta. Kalau kita dapat 3 ton, 150 juta per sekali musim tanam. Waktu itu saya tanam 10.000 pohon. Itu membutuhkan waktu yang cukup panjang buat nanam 10.000 pohon. Jadi waktu itu saya pas mau panen, tiba-tiba banjir kan. Karena berhubung saya nanam itu di musim hujan. Dari panen 144 kilo, panen pertama turunnya 5 kilo. Waktu itu jujur aja, terus terang saya sempat timbul rasa pesimis. Nah, kemudian saya renungi rasa pesimis itu apakah ini bisa bikin saya bangkit lagi. Ternyata tidak. Maka saya berpikir, ini mungkin awal dari kesuksesan saya gitu. Mungkin keuntungan saya tidak terlalu sering untuk mencatat, tapi untuk kegagalan kali ini memang saya catat. Itu 11 kali saya gagal. Namun semakin saya mencatat, semakin senang saya. Pastinya saya sudah pernah gagal 11 kali ya, modal dari mana coba? Waktu itu saya sempat terpuruk juga, cuma entah kenapa ada sedikit jalan. Saya punya teman yang namanya Pak Yani ya, Pak Yani. Saya temenan sama dia itu udah lama dan kami cukup akrab. Kemudian dia menawarkan, kamu mau nggak masuk CU Semanang Jaya? Nah, saya jawab bukan dari lubuk hati. Jadi, saya mau gitu, cuma nggak ada niat sebenarnya.
Kemudian ternyata dia serius. Saya diajak ke kantor ya. Kemudian saya dipertemukan dengan seseorang yang kebetulan staf di situ juga. Ternyata setelah saya berbincang-bincang atau bertukar pendapat dengan beliau punya solusi. Kemudian dengan berjalannya waktu, saya merasa kalau Semandang Jaya ini keluarga saya. Apapun yang saya perlukan, mereka siap membantu. Dan saya merasa CU Semandang Jaya ini sangat berperan di dalam pekerjaan saya saat ini. Harapan kita, tentunya kami secara khusus aktivis CU, karena ini merupakan salah satu tugas dan fungsi kita untuk membina masyarakat maupun anggota CU Semandang Jaya secara khusus untuk bisa menekuni bidang pertanian, perkebunan ataupun peternakan, karena usaha di bidang itu secara ekonomi bagus jika dikembangkan dengan benar-benar dan serius. Kita berkomitmen melalui program SPM mendampingi anggota. Kita kasih solusi untuk memberikan pinjaman garan ekonomi. Salah satu produk dari CU kita itu untuk mendukung kegiatan pertanian, perkebunan dan perikanan anggota. Lahan-lahan yang belum ditanam ini. Pembinaan yang dilakukan oleh Departemen SPM selama ini, kita langsung terjun ke lapangan. Salah satunya adalah mengecek lokasi. Ketika lokasi sudah siap, anggota sudah siap, kita perhitungan RAB-nya. Sesuai RAB itu kita sesuaikan dengan luas lokasi. Nah, setelah perhitungan RAB sudah selesai berdasarkan luas lokasi, baru kita pengadaan saprodinya. Salah satunya adalah bibit, pupuk, dan racun hama. Setelah itu setelah pengadaan itu baru kita mulai penanaman perdana. Kalau proses penanaman berdasarkan SOP yang ada, rata-rata anggota itu pasti berhasil dan dibina terus oleh Departemen SPM sampai kepada proses pemanenan, pasca panen, dan proses pemasaran. Perkenalkan, nama saya Hermina. Saya berasal dari Kabupaten Ketapang. Saat ini menetap di Desa Merimbang Jaya, pecahan dari Desa Randau. Saya berdomisili di daerah Natai Batu, daerah yang juga merupakan tapal batas Desa Randau dulunya dengan Desa Muara Jika. Dan saya mendirikan lokasi tempat tinggal itu di atas areal seluas 7,5 hektar. Saya juga merasa sangat excited sekali ya, bahwa saya setelah sekian puluh tahun ikut orang tua saya merantau di tanah Jawa, saya bisa kembali ke lokasi alam yang hampir mirip dengan Jawa ya. Dari situlah sebenarnya keinginan saya untuk menetap itu dimulai. Kerinduan di tanah Jawa, kembali mendapatkan tanah warisan dari orang tua seperti di Pulau Jawa. Jadi setiap kali saya pulang, saya datang ke sini dan selalu berpikir bagaimana saya bisa membangun tempat ini seperti di Pulau Jawa. Saya merasa bahwa itu impian yang mustahil karena pasti berkaitan dengan dana. Sementara saya hanya seorang guru. Balik lagi kepada impian yang benar-benar sulit dan benar-benar memerlukan sumber dana yang pasti. Saya berpikir bahwa saya harus memiliki satu atau menjadi anggota satu lembaga keuangan yang saya pahami, yang saya kenal. Disitulah awal mula saya meminjam bantuan dana dari Kredit Union Semandang Jaya. Pinjaman pertama saya 25 juta waktu itu. Dan puji Tuhan, kebun perdana itu menjadi viral di kawasan Kecamatan Sandai ini sampai ke Laur. Jadi betapa bisa kita bayangkan dampak CU, turunan dari dampaknya itu ke kehidupan kita, ke kesemangat kita begitu. Tapi inilah kehidupannya. Ketika kita berada pada situasi yang menanjak, tiba-tiba selalu ada kendala.
kita punya dana, kita punya pangsa pasar, kita punya pembeli. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan cuaca. Cuaca juga bisa mendatangkan masalah. Kita lupa dengan hama, racun, hama tanaman. Kita lupakan itu. Lalu ketika itu datang, kita bukan mencoba untuk mengobati dulu dengan penuh kesabaran, tapi kita cenderung panik. Nah, itulah yang membuat perkebunan pertama saya dari berhasil dengan tingkat penjualan yang tidak sedikit, down. Tapi kami tidak mati dalam konsep. Kami uji coba lagi, sedikit saja. Kita buat 5 galang, 3 galang, 4 galang. Kita mau lihat tanah kita. Kita buka lagi, ibarat kita rumah sudah lama tertutup, kita buka dulu pintu dan jendela. Supaya orang lihat, oh rumah itu sudah ada penghuni. Oh, kebun itu sudah mulai ditanami. Walaupun tidak komersil besar-besaran seperti semula. Bagaimana dengan CU Semandang Jaya? Saya tidak pernah bisa melepaskan genggaman tangan saya kepada CU. Saya terus menggunakan CU Semandang Jaya sebagai sandaran saya dalam hal finansial. Jadi kebun ini, lalu ada kolam di bawah, itu bantuan finansial dari pinjaman perkebunan kolam yang dikucurkan, yang ditawarkan, yang dipromosikan oleh CU Semandang Jaya kepada saya. Saya ambil kesempatan itu. Saya bisa merapikan jalan dengan alat berat waktu itu, membuat kolam dengan alat berat, dan saya mulai lagi bangun, bangkit lagi. Saya nggak mau terpuruk, dan saya selalu menanamkan dalam pikiran saya, ambisi boleh, tapi harus siap bahwa kekuatan alam itu lebih kuat daripada ambisi seseorang. Kami khususnya dari saya manajer area juga, kantor cabang di wilayah kerja, baik di wilayah kerja kami sendiri maupun di wilayah kerja yang lain, akan terus berkembang dalam pembinaan SPM ini. Dan tentunya hal ini sangat baik bagi anggota. Ini adalah salah satu support dari kita untuk membantu pendapatan ekonomi, khususnya ekonomi keluarga. Pada saat memulai kebun, disitulah keterlibatan SPM mendampingi kami, terutama dalam pembuatan pupuk. Mereka mencoba memberikan alternatif, tambahan pengetahuan dan wawasan tentang kita mengurangi belanja pupuk kimia, bagaimana supaya tanaman kita juga tidak tergantung kepada pupuk kimia. Mereka mengajarkan kepada kami bagaimana caranya membuat pupuk organik. Dan itu juga diaplikasikan ke tanaman ketika pupuk itu sudah siap. Lalu kami menerima hal itu dengan senang hati, karena untuk kebun itu sendiri mengurangi biaya belanja pupuk itu udah satu keuntungan. Itu kami follow up sampai hari ini.